Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak, Ibu, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari Senin ini kita masih diberi kekuatan Allah untuk senantiasa melanjutkan kajian kita i'rab dan tadabbur ya. Jadi sebenarnya ada tadabburnya meskipun sedikit ya. Tetapi karena ini kitabnya i'rab, jadi pembahasan terbanyaknya adalah di i'rab. Oke teman-teman, karena waktunya sudah lewat jam 6.07 ya. Kita mulai, sebelum kita mulai kita membaca surah Al-Fatihah. Ala hadini wa kulli niyatin shalih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman-teman sekarang sudah sampai ayat ke-29 ya, Al-Mutaffifin 29. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain, amin. Ayat yang ke-29. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Jadi mulai ayat ini ya, ayat 29 ini menjelaskan tentang keadaan orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketika di dunia. Perbuatan mereka itu ketika di dunia. Ini asbabun nuzulnya ya, menceritakan orang-orang kafir Quraisy ya, yang mana mereka selalu mengejek, menghina, mengolok-olok, merendahkan dan sebagainya ya para sahabat Nabi Rasulullah SAW ya, ketika mereka dalam keadaan apapun ya, awal-awal ini ya, awal-awal sebelum hijrah Rasul. Sebelum kita lakukan tadabbur ya, kita baca i'rabnya dulu. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Inna harfu taukidin wa nasbin mabnun ala fathih. Inna adalah huruf taukid ya, yang menguatkan maknanya dan juga nasab, menasabkan isim setelahnya. Mabni fathah ya, dia tetap dalam keadaan fathah, nggak ada ini ya, atau innu nggak ada. Tetapi inna tetap dalam keadaan apa? Fathah. Alladzina ismu mausulin, isim mausul ya, kata sambung yang menyambungkan dua lafal atau dua jumlah ya. Mabniun alal fathih, dia tetap dalam keadaan fathah ya. Innal alladzina ya. Fi mahali nasbin, dalam i'rab dia menempati i'rab nasab karena apa? Ismu inna, sebagai isimnya inna ya, kedudukannya jatuh setelah inna, makanya dia fi mahali nasbin. Ajramu adalah fi'lu madhin, kata kerja lampau, yang mana dia mabnun ala dhammi, dia tetap dalam keadaan dhamma. Kenapa? Karena bertemu dengan wawu jamak ya. Jadi fi'il madhi itu mabni ya. Mabni ada fathah, ada dhamma, ada sukun gitu. Tetapi di sini dhamma karena bertemu dengan wawu jamak. Wa wawul jama'ati, di situ ada wawunya, yaitu wawu jamak, yang mana wawu jamak itu menunjukkan bahwa fa'ilnya itu banyak gitu. Sebagai apa fa'ilun? Sebagai fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il, maksudnya apa? Ajromu ya. Fi'il dan fa'ilnya dhamir tadi. La mahallalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab.
Sebagai apa? Silatul mausuli, sebagai silah mausul ya. Jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Kanu adalah fi'lu madhi naqisin. Fi'il madhi naqis ya. Mabdun ala dhomi, dia mabni dhamah. Fi'il madhi naqis itu fi'il madhi yang dia itu membutuhkan mubtada khobar. Yang mana mubtadanya karena dia dimasukin kana dan juga akhwatnya ya, saudara-saudaranya kana, maka mubtada itu berubah menjadi isimnya kana gitu. Kalau khobarnya, khobar masih tetap ya khobarnya kana. Wawul jamaati, wawu jamaahnya di situ sebagai apa? Dhamirun mutasilun, dhamir mutasil ya, yang mana mabnun ala sukun, dia mabni sukun fi mahalli raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Ismu kana, isimnya kana harus rafa. Min harfu jarin mabnun ala sukuni, min adalah huruf jar, dia tetap dalam keadaan sukun. Alladzi hurrika ilal fathi, yang mana di situ dikasih harokat fathah kan, aslinya kan min ya. Dia mabni, huruf itu mabni ya. Tetapi di sini dikasih harokat, kenapa? Alasannya adalah apa? Hatta la yaltaqiyan sakinan. Hatta la yaltaqiya sakinan. Agar tidak bertemu dua sukun ya. Sukunnya di nun dan sukunnya di lam tadi. Lam di depannya itu. Karena di situ alifnya itu, alif itu adalah hakikatnya hamzah wasol ya. Karena di tengah dia tidak berfungsi. Maka lam yang bertasydid itu hakikatnya adalah double lam ya. Lam yang pertama sukun, lam yang kedua adalah fathah gitu. Nah, makanya lam sukun dan ada nun sukun ya bertemu itu nggak boleh. Makanya nunnya dikasih harokat ya. Alladzina ya. Alladzina adalah ismu mausulin mabniun ala fathih. Isim mausul sama dengan atas tadi ya, mabni fathah. Tetapi dalam i'rab menempati i'rab jar ya, fi mahalli jarin, bimin, yang mana dijarkan dengan huruf jar min. Wal jar wal majruru, jar majrur maksudnya min dan alladzina muta'alliqun bil fi'li fi yadhakuna. Dia terkait pada fi'il yadhakuna yang ada di belakangnya. Al-ati gitu. Al-ati itu yang berada setelahnya. Amanu adalah fi'lu madin mabnun ala dhomi, fi'il madin yang mana dia tetap dalam keadaan dhamah ya, sama yang ajromu ya, mabni dhamah karena bertemu dengan wawu jama'. Wa wawul jama'ati fa'ilun, wawu jama'nya adalah sebagai fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, kalimat yang terdiri dari fi'il fa'il maksudnya jumlah fi'liyah, la mahallalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa? Silatul mausuli, sebagai silah mausul alladzina yang kedua. Yadhakuna fi'lu mudhari'in yang mana i'rabnya rafa ya, marfu'un wa alamatu rafihi tsubutun nuni. Tanda dia rafa adalah nunnya masih ada. Ya, tsubutun nun. Karena af'al khumsah ya. Wa wawul jama'ati, wawu jama'nya di situ adalah fa'ilun sebagai fa'ilnya. Wal jumlatu fi mahalli nasbin, jumlahnya fi'il fa'il ya. Itu menempati i'rab nasab sebagai apa? Khobarukan, sebagai khobarnya kana yang ada di depan tadi ya. Kanu ya, tadi isimnya sudah ada dan khobarnya ternyata adalah khobar apa? Jumlah ya. Jumlah yang berada di belakangnya itu yadhakun fi'il fa'il. Wal jumlatu min kana wa ismiha wa khobariha, adapun jumlah ya yang terdiri dari kana, isimnya dan khobarnya. Nah, ini berarti kanu minalladzina amanu yadhakun ya. Nah, ini sebagai apa? Fi mahalli raf'in, menempati i'rab rafa. Sebagai apa? Khobaru inna, sebagai khobarnya inna. Berarti inna alladzina ajramu ya. Inna isimnya alladzina, khobarnya adalah jumlah terdiri dari kanu minalladzina amanu yadhakun. Selanjutnya wal jumlatu min inna wa ismiha wa khobariha la mahalalaha minal i'rabi. Jadi sekarang jumlah secara keseluruhan ya, secara keseluruhan ayat ini ya, mulai dari inna alladzina ajramu kanu minalladzina amanu yadhakun ya. Itu la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab apapun. Kenapa? Istinafiyatun, dia sebagai jumlah baru, kalimat baru. Wa qad kana. Nah, ini nih artinya ya. Wa qad kana kuffaru Quraisyin wa man wafaqahum 'alal kufri yastahzi'una bil mu'minina wa yaskharuna minhum wa dzalika fid dunya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa
orang-orang kufar Quraisy ya, orang-orang kafir Quraisy ya, waman wafaqahum dan orang-orang yang mendukung ya atas kekafiran mereka. Nah, ini dalam beberapa tafsir ya menunjukkan bahwa lebih-lebih penggedenya mereka seperti Abu Jahal ya, seperti Al-Walid bin Mughirah dan lain sebagainya ya. Itu mereka itu gemar sekali ya. Gemar sekali apa? Ngejekin ya, ngerendahin, menghina dan lain sebagainya. Ketika bertemu dengan orang-orang mukmin ya, para sahabat ketika lewat itu diledekin ya, dianggap mereka adalah orang-orang sesat ya. Sesat di sini bahwa orang-orang yang beriman kan keluar dari agama mereka kan. Ya, agama nenek moyang mereka, yang mana agama nenek moyang mereka adalah para penyembah apa? Berhala. Ya, patung-patung yang ada di sekitaran Ka'bah di situ gitu. Nah, mereka ketika bertemu dengan mereka itu ya, orang-orang yang beriman ya, diolok-olok gitu. Diolok-olok, dihina, dilejain, direndahin, dikecilin dan sebagainya. Yastahzi'una bil mu'minin wa yaskhiruna minhum wa dzalika fid dunya. Dan hal ini mereka dilakukan di dunia gitu. Ya, entar karena di akhirat mau kebalikannya. Gantian yang ngejekin, rendahin itu orang-orang beriman gitu. Nah, jadi kalau orang-orang beriman di dunia nggak boleh ya kita merendahkan orang lain, kita ngelecehin orang lain, kita menghina orang lain itu nggak boleh ya. Ya udah gitu, ini kalau kita direndahin di ini kalau yang tertinggi ya kita bisa memaafkan gitu. Tetapi ini hal yang sangat sulit sekali ya. Hal yang sangat sulit sekali gitu. Karena apa? Karena orang yang rendahin, orang yang menghina, orang yang mendolimi itu pasti ada apa? Ganjarannya ya. Ada balasannya ketika di akhirat. Oke, selanjutnya ayat yang ke-30. Wa idza marru bihim yataghamazuna. Kita baca i'rabnya dulu baru kita tadabbur ya. Wa idza al-wawu harfu atfin ya. Wawunya adalah huruf ataf. Idza dzarfun lima yustaqbalu minaz zamani. Yang mana idza sebagai dzaraf ya, keterangan. Dzarafnya adalah dzaraf zaman, keterangan waktu, yang mana waktunya mustaqbal. Mustaqbal itu waktu yang akan datang. Tadhammana makna syarti. Dia mengandung arti syarat ya. Jadi idzanya idza syarat. Jadi jumlah setelahnya berarti jumlah syarat. Nah, jadi harus ada apa? Jumlah jawab ya. Ketika ada syarat berarti ada fiil syarat, ada fiil jawab gitu. Mabnun ala sukuni, dia mabni sukun, dia tetap dalam keadaan sukun ya di atas alif, yang mana alif itu tidak boleh dizahirkan ya harokatnya. Fi mahali nasbin, dalam i'rab dia menempati i'rab nasab karena dzaraf ya, dzaraf zaman maupun makan itu termasuk mansubatul apa? Asma ya. Isim-isim yang pasti apa? Dibaca nasab. Muta'alliqun bi jawabihi. Idza dzaraf ya, jar majrur ya. Jadi mau dzaraf mau jar majrur itu pasti muta'alliq ya. Ingat-ingat ya, muta'alliq itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Dia itu ketika berdiri sendiri maka tidak menjadi kalam ya. Tidak menjadi jumlah mufidah. Contohnya jar majrur di masjid gitu kan. Fil masjidi. Kan nggak ada artinya di masjid. Pasti mukhatab akan tanya, ngapain di masjid? Saya sholat di masjid kan gitu. Usolli berarti dia muta'alliq pada fiil usolli. Nah, pada hari kiamat, pada hari itu kan dzaraf ya, keterangan zaman. Pada hari kiamat, kenapa gitu? Orang-orang ya makhluk Allah akan dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi dia akan menjadi arti sempurna maka ketika bertemu dengan apa? Dikaitkan dengan fiil. Itu berarti muta'alliq ya. Di sini muta'alliq pada jawabnya yataghamazun yang berada di belakangnya. Gitu. Marru adalah fi'il madhin. Fi'il madhi mabnun ala dhammi, dia tetap dalam keadaan apa? Dhamma. Wa wawul jama'ati, wawu jamaknya sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'ili wal fa'ili, kalimat yang terdiri fi'il fa'il, maksudnya marru dan fa'ilnya wawu jamak ya. Fi mahali jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar. Kenapa? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaihnya idza. Jadi dzaraf idza tadi kan dzaraf zaman dia juga sebagai apa? Mudhof ya. Mudhof dan
marru ya, jumlah ini menempati rof jar sebagai mudhof ilaihnya. Ketika marru gitu, ketika mereka berjalan melewati ya, orang-orang beriman, itu berarti mudhof ilaih. Bihim al-ba'u harfu jarin, ba'nya adalah huruf jar. Wahim ya, dan lafal him adalah domirun mutasilun, domir mutasil yang nempel dengan huruf jar ba tadi ya. Ya'udu 'alal mu'minin. Domir itu pasti ada rujukannya ya. Ya enggak bisa berdiri sendiri ya. Mereka itu mereka siapa gitu. Dia itu dia siapa? Pasti ada ya'udunya ya. Ada rujukannya. Di sini hum di sini atau himnya itu kembali pada mukminin. Ketika mereka ya melewati orang-orang yang beriman, bihim alal mukminin ya. Jadi kembalinya pada mukminin ya. Mabniun ala sukuni, him adalah mabni sukun fi mahali jarin, dalam i'rab menempati rof jar bil ba'i, yang mana yang mengejarkan adalah huruf jar ba. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya bi dan him, muta'alliqun bil fi'li fi marru, terkait pada fi'il marru. Marru bihim gitu. Enggak ada tiba-tiba ada bihim aja gitu. Bihim berarti enggak ada artinya. Ya, atas mereka gitu kan apa? Harus ada ta'alluqnya, baru bisa menjadi makna yang sempurna. Yataghamazuna fi'lu mudhari'in marfu'un wa 'alamat rafi thubutun. Fi'il mudhari' dia i'rabnya rafa, tandanya apa? Thubutun, nunnya masih ada. Wa wawul jama'ati, wawu jamaknya adalah fa'ilun sebagai fa'ilnya. Wal jumlatu la mahalalaha minal i'rabi. Jumlah di sini fi'il fa'il ini tidak menempati i'rab. Sebagai apa? Jawabu idza ya. Idza ya. Jadi syaratnya tadi fi'il syaratnya marru ya. Marru jumlah tadi ya, jumlah fi'il ini sebagai syaratnya, maka yataghamazuna sebagai apa? Sebagai jawabnya ya. Jika mereka melewati orang yang beriman, maka kayak gitu. Maka yataghamazuna, mereka saling mengedipkan mata ya, ngisyarat gitu. Sebagai kedipan mata ini sebagai isyarat ngejekin ya, sambil ini loh, kan banyak orang-orang teman-temannya kan, ketika ada orang beriman lewat itu dia memainkan matanya ya, ngasih kode-kode ke teman-temannya, itu namanya yataghamazuna. Dan kode-kode kedipan mata itu ya tujuannya apa? Mengolok-olok, menghina dan sebagainya itu. Nah ini sudah kita pahami lah ya, ketika ada orang itu loh ya. Meskipun tanpa kadang biar omongan kita itu tidak didengar orang yang kita olok-olok atau kita ejek, itu biasanya cuman kasih kode-kode gitu kan. Kodenya pakai mata. Itu namanya yataghamazuna. Lalu wa jawabu uslubi idza fi mahalli nasbin ma'tufatun ala jumlati yadhakuna. Adapun jumlah ya, jumlah yang terdiri dari uslub idza berarti idza syarat dan jawabnya, berarti kalimat sempurna ini ya, menempati i'rab nasab sebagai apa? Ma'tufatun ala jumlati yadhakun ya, karena diatofkan pada jumlah yadhakun. Al-waqi'ah khobaru kana, yang mana dia jatuh sebagai khobarnya kana. Ya, jadi khobarnya kana kan apa? Mansub kan? Mansub, maka ketika ada jumlah yang diatofkan pada mansub, maka dia ikut mansub. Ini arti dari yataghamazun ya. Wa yataghamazuna maksudnya apa? Yaghmazu ba'duhum ba'don wa yushiruna bi a'yunihim ya. Jadi sambil isyarat ya, tanpa kata-kata, isyarat ejekan gitu. Hinaan, ngecilin, yang rendahin. Nah, itu pakai ini, hati-hati nih. Kalau ada teman-teman masih ada seperti itu ya, dimarenin ya, dimarenin itu apa? Berhentilah ya. Karena ini ya kelak di akhirat akan ada balasannya gitu. Ya, akan ada balasannya. Selanjutnya ayat yang ke berapa? 30 berapa tuh? 31 ya. 31. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza al-wawu harfu atfin ya, wawunya huruf ataf, idzanya dzarfun lima yustaqbalu minaz zaman, sama ya, seperti yang di atas.
Tadhammana makna syarti, yang mana dia mengandung makna syarat ya. Berarti idza syarat. Mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Fi mahalli nasbin, menempati i'rab nasab sebagai apa? Ini seharusnya ada lanjutannya. Fi mahalli nasbin dzarfun. Nah, sebagai dzaraf kan menempati i'rab nasab ya. Tadi udah di depan sudah disebutkan ya. Dzarfun 5 yusaqbalu min zaman. Muta'alliqun bi jawabi. Dia terkait pada jawabnya inqalabu. Nah, jadi ketika ini ya, perhatikan teman-teman, kalau ada syarat pasti ada jawabnya. Kalau nggak ada jawabnya berarti bukan kalam ya, bukan jumlah mufidah gitu. Jika ini maka harus kayak gitu. Kalau jika ini diam aja berarti nggak ada namanya kalam atau jumlah mufidah. Inqalabu fi'lu madhin mabniun ala dhammi, fi'il madhi dia mabni apa? Dhamma. Wa wawul jama'ati, wawu jamaknya fa'ilun sebagai fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'ili wal fa'ili, jumlah yang terdiri dari fi'il fa'il fi mahali jarin, menempati i'rab jar sebagai mudhofun ilaihi. Jadi mudhof ilaihnya idza berupa apa? Jumlah fi'liyah. Ila harfu jarin mabniun ala sukun. Ila adalah huruf jar, dia mabni sukun ya. Di atas alifnya di situ yang seperti ya itu. Ahlihim ya, ahli adalah ismun majrurun bi ila, isim yang dijarkan dengan huruf jar ila. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur adalah al kasratu, harokat apa? Kasroh, ahli. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya ila dan ahli, muta'alliqun bil fi'li fi inqalabu, terkait pada fi'il inqalabu yang berada di belakangnya. Him ya, himu itu aslinya him ya. Dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni, mabni sukun alladzi khurika ila dhammi, yang mana dikasih harokat dhamma man anlil tiqa'i sakinain, agar tidak bertemu dua apa? Sukun. Sukunnya mim dan sukunnya nun ya. Jadi ini double karena itu hamzah wasolnya tidak berfungsi karena di depan. Karena di tengah ya. Jadi kalau di tengah itu hamzah wasolnya tidak berfungsi. Ketika di depan itu baru berfungsi gitu. Kalau kita mulai ya inqalabu, nah, maka hamzah wasolnya baru apa? Berbunyi. Fi mahali jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar sebagai apa? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaihnya ahli ya. Keluarga mereka ya. Berarti mudhof ilaih. Inqalabu adalah fi'lu madhin mabniun ala dhammi ya. Fi'il madhi dia mabni dhammah. Wa wawul jama'ati, wawu jamaknya sebagai apa? Fa'ilun, sebagai fa'ilnya. Wal jumlatu la mahala laha min al-i'rabi. Jumlahnya maksudnya fi'il dan fa'il. Jumlah fi'liyah ya. Inqalaba dan wawunya itu tidak menempati i'rab sebagai apa? Jawabu idza, sebagai jawabnya idza. Berarti jumlah fi'liyah sebagai jumlah jawab. Wa jumlatu uslubi idza fi ma'ani nasbin. Sekarang jumlah uslub idza maksudnya apa? Kalimat yang terdiri dari idza ya, idza syarat ya, dan fi'il syarat dan juga fi'il jawab, berarti secara keseluruhan ya. Fi ma'ani nasbin, menempati i'rab nasab. Kenapa menempati i'rab nasab? Ma'tufatun ala jumlati yadhakun, karena diatofkan pada jumlah yadhakun ya. Al waqi'ah khobaru kana, yang mana dia sebagai khobarnya kana. Fakihina ya. Fakihina adalah halun mansubun ya, sebagai hal ya. Hal itu keterangan keadaan. Yang mana hal itu pasti mansub ya, karena min asma apa? Min mansubatil asma. Termasuk isim-isim yang pasti nasab gitu. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al ya'u. Ada apa? Ada ya-nya di situ. Li'annahu jam'u mudzakarin salimin, karena dia jamak mudzakar salim. Ketika dia nasab ataupun jar itu memakai ya gitu. Sekarang kita lihat ta'liknya. Fakihina, maksud dari fakihin itu apa? Mutaladzidina bidzikril mu'minina wa sukhriyati minhum ya. Jadi orang-orang yang kafir tadi, ini hitamnya ya. Orang-orang kafir Mekah itu saat itu ya. Ketika dia melewati orang-orang yang beriman ya, berpapasan dengan orang beriman, itu ngeledekin ya. Ngeledekin dengan apa? Dengan isyarat kedipan mata ya, sambil ngedip-ngedip gitu. Nah, ini sambil ini ngidip-ngidip itu
isyarat sama kode-kode yang sama teman-temannya gitu. Tetapi ketika dia sudah sampai rumahnya, ya sudah bertemu dengan kaumnya, bertemu dengan keluarganya yang seakidah ya, sama-sama orang kafirnya. Nah, itu dia akan puas gitu. Wah, tadi saya berhasil ya menghina orang iman gitu kan. Berhasil ya ngeledekin ya, ngelecehin, rendahin para sahabatnya Muhammad gitu. Mereka puas sekali, ya, mutaladzizin gitu. Kadang itu orang merasa puas itu enggak dengan ini ya, dengan hal-hal remen orang itu kadang ini na'udzubillah ya. Ada orang kepuasannya ketika sudah bisa menghina orang lain, bisa mengecilin orang lain, menzolimin orang lain, ini na'udzubillah ya. Berarti kalau ada orang seperti itu, ini seperti halnya orang-orang kafir Quraisy saat itu gitu. Mutalladzina bidzikril mu'minin wa sukhriya minhum. Wal maknanya wa idza raja'a al-kufaru ila ahlihim, ketika mereka orang-orang kafir itu kembali ya pada ahlinya, maksudnya keluarganya, temannya ya, fi majalisihim, dalam tempat perkumpulan mereka ya, roja'u mu'ajjabina bima hum fihi. Ya berarti sambil bangga gitu, menceritakan tadi saya bertemu Bilal ya, bertemu dengan Ammar dan lain sebagainya. Orang-orang itu kan mereka itu senang sekali kalau ngelecehin orang yang beriman ya, para sahabat yang orang-orang yang inilah ya, yang dulunya para budak itu Bilal kan dulunya budak kan. Budak ketika sebelum masuk Islam dibeli oleh Abu Bakar itu kan budak kan. Itu dia itu akan ngelecehin, rendahin seperti itu gitu. Dia akan bangga sekali itu, nyeritain ke teman-temannya gitu, ke keluarganya bahwa berhasil menghina mutaladzizina bihi yatafakkahuna bi dzikril mu'minina wa ta'ni fihim wal istila bihim. Jadi ini kebiasaan mereka ini. Ini jangan sampai ya kebiasaan jelek ya, kebiasaan orang-orang kafir Mekah ini kita ikutin gitu. Jangan sampai kepuasan kita karena bisa menghina orang lain, ya karena bisa merendahkan orang lain, bisa menzalimin orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Oke, kita lanjut. Ayat ke-32. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wa idza al-wawu harfu atfin, wawunya huruf ataf sama juga ya, sama yang atasnya ada, pokoknya sama semua ini. Idza adalah dzarfun lima yustaqbalu minaz zamani. Dzaraf zaman mustaqbal ya. Tadhammana makna syarti, dia mengandung makna syarat ya. Mabnun ala sukuni, dia mabni sukun, fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab karena dzaraf. Muta'alliqun bi jawabihi qalu, dia terkait pada jawabnya qalu. Jadi wa idza, jika mereka melihat ya orang yang beriman, qalu maka kan, berarti qalu ini sebagai jawabnya, qalu maka mereka berkata. Perkataan apa? Inna haula'i ladallun. Sesungguhnya mereka itu ya orang yang beriman itu ya para sahabatnya Muhammad ya, itu orang-orang yang sesat ya gitu. Jadi orang sesat nuduh orang sesat gitu. Kembali ya. Ya, jadi orang-orang kafir itu menganggap orang-orang yang beriman ya, dari Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu, mereka menganggap bahwa mereka itu orang sesat. Ya sesat dalam artian apa? Ya karena keluar dari agama mereka gitu, tidak mau menyembah lagi patung-patung itu gitu. Tidak mau menyembah agama nenek moyang mereka, menganggap bahwa mereka sesat gitu, sudah tersesat, mau mengikuti agamanya apa Nabi Muhammad. Halaman berikutnya, ro'auhum, ro'a ya, ro'a dan u ya, ro'au gitu. Fi'lu madin mabniun ala dhammi, dia fi'il madhi mabni dhammah. Al muqaddari, yang mana dhammahnya itu ya dimuqaddarkan ya, tidak ada, dituliskan di situ. Alal ya'i al mahdzufah, seharusnya dhammahnya itu di atas ya yang mahdzufah, dibuang. Ro'a itu kan aslinya ro'a ada yaknya ya, ro'a ya aslinya ya. Jadi dhammahnya seharusnya itu ya di atas ya dibuang ya, sama yaknya gitu.
Wawu jama'ati, wawu jama'nya adalah dhamirun mutasilun, dhamir mutasil. Mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati apa? I'rab rafa sebagai fa'ilnya. Wal jumlatu fi mahali jarin. Adapun jumlah fi'liyah ini, ro'a dan wawunya menempati i'rab jar sebagai mudhafun ilaihi, mudhaf ilaihnya idza. Ya. Ketika mereka melihat, ya, orang-orang kafir ketika mereka melihat orang-orang yang beriman gitu kan, berarti mudhaf ilaih. Wahum dan hum adalah dhamirun mutasilun mabniun ala sukun, dia mabni sukun fi ma'ani nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi, sebagai objeknya ro'a, ya. Ro'au hum, melihat mereka gitu. Berarti mereka ini orang yang beriman, ya. Hum ini sebagai apa? Sebagai maf'ul bihnya, objeknya. Qalu fi'lu madhin mabniun ala dhamir, mabni dhammah, ya. Karena bertemu dengan wawu jamak. Wawul jama'ati fa'ilun, wawu jamaknya adalah fa'il. Wal jumlatu la mahalalah minal i'rabi. Adapun jumlah fi'il fa'ilnya, ya, qalu, tidak menempati i'rab sebagai apa? Jawabu idza, sebagai jawabnya idza, jumlah jawab idza, ya. Wa jumlatu uslubi idza fi mahali nasbin. Jadi ayat ini, ya, mulai dari idza syarat, ya, jumlah syarat dan jumlah jawabnya sebagai kalimat sempurna ini dia menempati i'rab nasab, ternyata, ya. Menempati i'rab nasab sebagai apa? Maktufatun, ya, diatofkan pada apa? Ala al-jumlati yadhakun, pada jumlah yadhakun. Al-waqi'atu khobaru apa? Kana, yang mana dia berada di posisi khobarnya kana. Khobarnya kana harus apa? Nasab. In harfu inna, ya. Inna adalah harfu taukidin wa nasbin, huruf taukid dan juga huruf nasab, yang mana dia mabni apa? Fathah. Haulai hanya adalah harfu tanbih, ya, huruf tanbih sebagai ini warning, ya, agar mukhatab itu fokus pada orang yang ngomong, mutakalim. Nah, itu namanya huruf tanbih, ha, gitu kan. Mabni ala sukun, dia mabni sukun. Ulai adalah ismu isyaratin, isim isyarah, kata tunjuk. Ini mereka itu loh, ya. Ini mereka ini loh, kan, mereka ini loh, ini berarti nunjukin orang-orang yang beriman, ya. Berarti tambih sama isim isyarah, ya, kata tunjuk itu di sini mabniun alal kasri, dia mabni kasroh fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab, ya. Ulain itu sebagai apa? Ismu inna, sebagai isimnya inna haulai, ya. Berarti isim inna wajib apa? Nasab. Wal musyaru ilaihi, yang ditunjuk gitu. Siapa? Ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat Nabi, gitu. Sahabat Nabi Muhammad. Lebih-lebih adalah orang-orang yang lemah, gitu. Para, dalam artian lemah dalam ini loh, ya. Dalam strata sosialnya, ya. Karena kebanyakan mantan budak-budak, gitu, ya, yang dulunya budak-budak seperti kayak Bilal dan lain sebagainya itu. Tetapi kalau seperti orang-orang yang punya kedudukan, ya, terhormat seperti Abu Bakar, ya, ya istilahnya apa, ya, agak nggak pede juga ketika ngeledekin, gitu. Karena apa? Karena mempunyai pengaruh, ya, karena mempunyai apa? Kedudukan di dalam masyarakatnya di situ. Ladolun, ya. Alamu al-muzahlaqatu, lamnya adalah muzahlaqah, harfun mabniun alal fathi. Di sini dia huruf mabni fathah, ya. Lam muzahlaqah adalah lam amar, ya. Aslinya lam amar, ya, dia menggelinding atau pindah ke belakang karena ke endeh. Endeh itu apa? Tempatnya diambil inna tadi. Sama-sama taukidnya, gitu. Tolun adalah khobaru inna, khobarnya inna. Marfu'un i'rabnya rafa, wa alamatu rafi, tandanya adalah al-wawu. Kenapa? Karena dolun adalah jamak apa? Muzakkar salim. Wal jumlatu min inna wa ismiha wa khobariha, jumlah yang terdiri dari inna, isimnya dan khobariha. Inna haula ila dolun, maksudnya gitu. Fi mahali nasbin, ya, menempati i'rab nasab. Sebagai apa? Maqaulul qauli, sebagai perkataan yang dikatakan, ya. Karena qaulu itu kan sudah fi'il fa'il, kan. Setelah fi'il fa'il apa? Objek, kan. Maf'ul bih, kan. Maf'ul bih itu kan nasab. Maka jumlah ini menempati maf'ul bih itu, makanya fi mahali nasbin, gitu. Perkataan yang diucapkan, ya. Perkataan mereka apa? Inna haula ila dolun. Sesungguhnya mereka ini, orang-orang yang beriman, orang sahabat Nabi Muhammad itu,
La dhalun, sungguh orang-orang yang sesat gitu. Ai inna al-kufara yunasibuna al-mu'minina ila dhalal ya. Jadi orang-orang kafir itu ya, orang-orang kafir Mekah saat itu menuduh ya atau melabelin ya, melabelin orang-orang yang sahabat Nabi Muhammad ya, orang yang beriman ya dengan apa Tuhannya Nabi Muhammad yaitu Allah ya, dilabelin atau dijulukin atau apa ya, dituduh sebagai orang yang sesat, dolah gitu. Padahal kebalikannya, yang sesat siapa ya? Yang sesat siapa? Nuduh orang lain orang sesat gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Ketika lewat ya, pada diledekin ya, dan dikata-katain bahwa mereka adalah orang-orang yang sesat. Wama ursilu alaihim apa? Hafidina. Wama al-wawu lil hali. Wawunya adalah wawu hal ya. Ma-nya adalah harfu nafyin, huruf nafi. Mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Ursilu fi'lu madhin mabniun ala dhammi, fi'il madhi mabni dhammah. Wa huwa mabniun lil majhuli. Ursilu adalah fi'il apa majhul ya, kata kerja pasif. Diutus gitu. Wa wawul jama'ati dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni, mabni sukun fi malin raf'in menempati raf rafa sebagai apa? Naibu fa'ilin, sebagai naibul fa'ilnya. Karena fi'ilnya fi'il majhul. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun kalimat yang terdiri dari fi'il wana ibi fa'ilihnya, yang terdiri dari fi'il dan naibul fa'ilnya ya, fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati rob nasab sebagai halun min wawul jama'ati, sebagai keterangan keadaan yang menjelaskan keadaannya wawu jamak ya. Wama ursilu, wawu jamaknya berarti orang-orang kafir itu ya, orang-orang kafir itu wama ursilu tidak diutus kan, tidak tidak dijadikan sebagai mata-mata ya. Ngapain ngurusin orang yang lain gitu kan, padahal wama ursil alaihim hafidin gitu. Fi qalu ya, dalam wawu jamaknya qalu ya. Qalu ini berarti yang ngomong siapa? Orang-orang kafir ya. Al-aida alal kafirin, yang kembali pada orang-orang kafir Makkah saat itu. Alaihim ala harfu jarin, huruf jar mabniun ala sukun, dia mabni apa? Sukun. Wahim, lafal him adalah dhamir mutasil mabniun ala sukun, mabni sukun fi mahali jarin, dalam i'rab menempati rob jar bi ala, yang mengejarkan adalah huruf jar ala ya. Wal jar wal majrur, jar majrur maksudnya ala dan him ya, muta'alliqun bi ismil fa'il, terkait pada isim fa'il apa? Hafidin ya, terkait pada hafidin. Hafidin alaihim gitu. Berarti terkait pada hafidin. Hafidin adalah halun mansubun ya, hal ya. Keterangan keadaan yang mana i'rabnya nasab, wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-ya'u. Huruf apa? Iya. Li'annahu jam'u mudzakarin salimin, karena dia bentuknya jamak mudzakar salim. Wa sahibuhu, maksudnya sahibul hal ya. Berarti hal itu pasti ada sahibulnya gitu. Yang mau dijelaskan halnya itu namanya sahibul hal, yaitu wawu jamaah, yaitu wawu jamak fi ursilu. Berarti wawu jamaknya di ursilu ya. Artinya apa? Artinya ya kita lihat di takribnya ya. Al makna wa ma ursila al kufaru ala mu'minina muwakkilina bihim. Jadi mereka orang kafir itu tidak diutus Allah untuk apa? Mata-matain ya. Yuhafiduna alaihim ahwalahum ya. Ngapain mata-matanya? Ya terserah orang-orang beriman itu kan, para sahabat Nabi itu mau percaya ya kan agama yang dibawa Muhammad atau ya terserah mereka gitu. Wa yuhaiminuna ala a'malihim wa yashaduna bi rusdihim wa dhulalihim wa hadza tahakum bil kufar. Ini bentuk tahakum ya. Ini pelecehan balik gitu kan. Ngapain kamu ngurusin kan? Karena begitu loh, diwelehkan. Kalau bahasa Jawanya itu diwelehno gitu. Ngapain kamu ngurusin kami gitu kan? Nah, itu berarti kata-kata mewelehkan. Apa mewelehkan? Waqala Zamakhsyari ya. Waqala Zamakhsyari ya. Zamakhsyari ini salah satu ulama tafsir ya, yang mana punya kitab namanya Al-Kasyaf ya, tafsirnya Kasyaf ini tafsirnya yang masyhur ya. Nah, menurut Zamakhsyari ya,
huwa min jumlati qaulil kufar. Itu semuanya adalah jumlah ya. Kaulnya kufar tadi ya, yang qalu inna haula ladzalun tadi, wa innahum idza ra'awul muslimin. Ya, ketika mereka melihat orang beriman, ya, sahabatnya Nabi Muhammad tadi, qalu inna haula ladzalun. Mereka adalah orang-orang yang sesat ya. Wa innahum lam yursilu, padahal mereka orang kafir itu tidak diutus Allah ya, hafizina, sebagai orang yang apa? Sebagai orang yang ditugaskan memantau ya, memantau atau ngawasin itu loh, ya. Ya kayak malaikat aja nih, ngawas-ngawasin kalau ini berbuat ini dicatat, enggak. Padahal mereka enggak diutus seperti itu. Nah, wa ma ursilu alim hafidin, ini sebagai apa? Inkaron lisodhim iyahum anisyirki. Jadi sebagai apa? Sebagai namanya apa tadi? Sebagai apa tadi? Balasan balik lah gitu. Ya. Melehno, gitu. Memelehkan gitu, apa itu memelehkan? Wa du'a'ihim alal islami wajadahum fi dzalika fil kasyaf. Ini penafsirannya Zamakhsyari ini tertuang dalam kitabnya. Tafsirnya namanya Al-Kasyaf. Oke, jadi tadaburnya tadi ya, bahwa ayat yang mulai innalladzina ajramu tadi, ayat yang ke-29 ya. Innalladzina ajramu kanu ladzina amanu yattaqun, sampai ayat yang ke tadi ya, menandakan bahwa orang-orang kafir Quraisy itu ya, orang-orang kafir Quraisy seperti itu ya. Mereka melecehkan, gemar sekali menghina ya, mengolok-ngolok, mengecilkan, menzalimin orang yang beriman dari para sahabat Rasulullah. Dan ketika apa namanya mereka lewat gitu kan, sering lewat kan, entah itu ke Ka'bah untuk beribadah dan sebagainya, itu akan dilecehkan gitu. Jadi apa namanya, dalam keadaan mereka saat itu sangat ini ya menyakitin hati banget gitu kan, ya dilecehkan, dihina, dikecilin dan sebagainya, dan bahkan dituduh sebagai orang-orang sesat gitu. Oke, ini masih cukup waktunya, Barang? Masih Ustadz, masih ada 13 menit. Nah, kalau masih, ini jawabannya, balasan mereka ya, balasan mereka ketika di hari kiamatnya. Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yathakun ya. Jadi fal yauma, pada hari ini, maksudnya yaumal kiamat. Jadi pada hari kiamat ya, orang-orang yang beriman itu balik lagi, balik balas gitu. Ya. Jadi orang yang beriman itu balasnya di mana? Di akhirat. Fal yaumal ladzina amanu minal kufari yathakun. Jadi orang yang beriman ya pada hari kiamat itu akan balik menertawakan gitu. Ya, menertawakan orang-orang kafir ya. Karena orang kafir itu diazab atas perbuatan mereka. Rasakno gue gitu. Nah, itu dibalas balik oleh Allah ya. Nah, jadi yang ayat sebelumnya kan menjelaskan kenikmatan orang-orang yang abror ya, saat itu ya, di hari keberapa itu, hari Kamis atau hari apa itu ya kan, kita kan sudah dijelaskan bahwa orang yang abror itu akan mendapatkan nikmat yang tiada tara di surga ya. Yang mana di sana mereka bisa layah-layah kan, layah-layah di dipan-dipan atau di tempat tidurnya ya, sambil dia bisa melepas pandangan, menikmati pemandangan keindahan yang ada di dunia di surga itu. Dan yang lebih afdolnya mereka bisa memandang Allah gitu. Dan selain itu yang kedua, ternyata dia itu menikmati kenikmatan musuh-musuh mereka ya, ketika di dunia itu diazab Allah. Berarti dibalas balik gitu. Nah, ditertawin gantian mereka yang nertawain gitu. Alal aroiki yang zurun ya. Ini sama seperti yang sebelumnya. Alal aroik ya, jamak dari arika ya. Jadi mereka duduk di arika ya. Yang arika mereka yang mana arika itu terbuat dari apa? Lu'lu' dan marjan, mutiara dan permata. Ya sangat indah sekali. Mereka yang zurun ya, yang zurun bisa menikmati pemandangan keindahan ya, dan juga bisa melihat musuhnya diazab Allah. Hal thuwibal kufaru makanu yaf'alun. Ini loh ya, perbuatan mereka ya, orang-orang kafir itu ketika di dunia ya, menyakitin orang yang beriman ya,
dengan kelecehan, menghina dan lain sebagainya, maka di akhirat pun mereka akan dilecehkan, mereka akan ditertawakan, mereka akan diolok-olok ya, sampai apa benar-benar siksanya itu tikel-tikel gitu, secara fisik dan apa psikis gitu. Oke. Ini kira-kira nggak usah di ini ya, baca iromnya sama, hampir sama lah ya. Oke, kita tutup ini ya, di paling bawah ya, scroll paling bawah situ. Tamma bihamdillahi ta'ala wa husni taufiqihi i'rabu surati apa? Al-Mutaffifin. Alhamdulillah, atas pertolongan Allah kita sudah menyelesaikan i'rab surat Al-Mutaffifin. Wa an sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah ya, disabdakan dari Rasulullah, man qara'a, ini penting sekali teman-teman ya. Man qara'a surat Al-Mutaffifin, barang siapa yang gemar membaca surat Al-Mutaffifin, maka pahalanya apa? Saqahullahu minar rahiqi al-mahtumi yaumal qiyamati. Jadi mereka akan diberikan ya, akan diberikan jamuan, minuman berupa apa? Rahiq mahtum ya, homer yang murni, yang tersegel, tidak ada orang yang bisa menjamahnya kecuali diperuntukkan pada mereka itu ya, yang gemar membaca surat ini ya. Yaumal apa? Qiyamah, pada hari kiamat. Jadi teman-teman semuanya, jangan sampai kita di dunia kita nyobain dulu gitu. Kalau kita sudah nyobain dulu ya, kita mendahului ya ngicipin di akhirat, ntar malah kita nggak dapat rahiqi mahtum. Karena arak di sana itu nggak memabukkan ya. Arak di sana itu nikmatnya minuman gitu. Jangan sampai kita berbuat yang dilarang Allah. Karena di dunia itu arak, homer itu dilarang ya, diharamkan. Tetapi kalau di akhirat ya, ini justru sebagai apa? Minuman orang yang mendapatkan kenikmatan di sana. Dan rasanya pasti nggak ada apa-apanya gitu ya. Ya, alhamdulillah ya, kalau andaikan ada teman-teman siapa saudara-saudara kita ya, kita nasihati ya, jangan sampai kita terjerumus dalam keharuman itu gitu. Oke, itu saja teman-teman ya. Fadilah dari kita sering membaca Al-Mutaffifin ini, kelak di sana akan mendapatkan apa? Hidangan berupa minuman rahiq mahtum ya. Rahiq mahtum berarti apa? Kalau kita sudah diberi hidangan itu, pastinya di mana? Akan di surga. Nggak mungkin orang yang di neraka itu akan mendapatkan minuman ini kan? Nah, maka jadi mafhumnya kalau kita sering membaca ini, ya otomatis insya Allah ya kita akan dikasih nikmat Allah berupa surganya kan? Nggak mungkin di neraka dikasih rahiq mahtum gitu. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat, semoga kajian yang kita adakan pada hari ini, pada hari Senin ini mendapatkan ridho dari Allah SWT, dan yang terpenting kita bisa mengambil hikmah yang ada dalam setiap ayat-ayat yang kita pelajari, kita tadabburi setiap harinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab, Ustaz. Oke, Tafatul. Masih ada 7 menitan ini. Oke, kawan-kawan silakan yang mau bertanya boleh ditulis di kolom komentar, boleh juga langsung open mic. Ada yang mau bertanya? Halo. Atau kamu, Mbak? Saya, Ustaz. Yang mau nambahin? Oh, enggak, Ustaz. Saya mau bertanya, Ustaz. Nambahin aja, biasanya kamu suka nambahin. Ustaz. Yatagomazun, Ustaz. Saya mau bertanya tentang itu. Oke. Ini, Ustaz. Apakah yatagomazun di sini itu pandangan picik atau memicingkan mata untuk antara kayak dari orang kafir ke orang muslim, atau bisa juga kayak sesama kita, muslim ke muslim. Cuma bedanya ada dari muslim yang udah sunnah sama muslim yang belum sunnah. Jadi kayak saling memicingkan mata, apakah itu termasuk, Ustaz? Yatagomazun atau enggak? Ya, yatagomazun, kalau di ayat ini
Ini menjelaskan keadaan orang kafir, ya, kafir Quraisy saat itu gitu. Tetapi ini pun ya, hitopnya meskipun orang-orang kafir itu juga seluruh umatnya Nabi Muhammad ya, seluruhnya nggak boleh kita melakukan seperti itu gitu. Merasa kita paling benar gitu kan, mazhab kita paling benar, pandangan kita paling benar, ya, kita paling paling terhormat. Lalu ketika melihat orang lain, meskipun itu sama-sama ini ya, sama-sama orang yang beriman ya, kita beriman, mereka beriman ya tidak boleh, ya tetap tidak boleh. Pasti akan ada balasan di akhirat, akan dibalas balik di situ gitu, diledekin ntar kamu di akhirat. Jangan sampai kayak gitu ya. Jangan sampai kita akan dibalas balik ya. Kita mengolok-olok ya, kita merendahkan, menyakiti orang ya di dunia, maka kelak di akhirat akan dibalas gitu. Oke. Ya, Ustaz. Berarti jadi ini ya. Meskipun sama-sama beriman nggak boleh juga. Oke. Iya, Ustaz. Saya termasuk yang kadang di sini sih. Pernah juga sih kayak sinis gitu dulu awal-awal hijrah. Cuman setelah diajarin sama guru, dinasihatin sama teman-teman, jadi ternyata nggak boleh semerasa soleh kayak gitu sampai mandang jelek ke yang belum. Oke. Ada dari kawan-kawan yang lain mungkin mau bertanya atau menambahi? Silakan, guys. Oke, saya hitung sampai 3. Kalau tidak ada, Ustadz silakan closing statement. 1, 2, 3. Oke, tafadhol Ustadz. Oke, teman-teman, ini pelajaran sangat luar biasa ya. Kalau kita flashback balik ya, mulai dari awal ayat pertama ya, menjelaskan tentang al-mutaffifin. Al-mutaffifin kan orang-orang yang curang dalam timbangan. Jadi meskipun ayat ini ya, aslinya adalah yang di awal-awal itu menjelaskan bahwa orang-orang yang curang ya dalam timbangan dan juga takaran ketika berbisnis, yang mana di situ itu mencakup seluruhnya ya, seluruh aktivitas ketika yang mana berpotensi merugikan orang lain, ya, merugikan orang lain. Kalau zaman sekarang kan ada online kayak gitu kan semuanya kan, entah itu kerja dan lain sebagainya, pokoknya apapun ya aktivitas kita yang dalam artian yang bisa merugikan orang lain itu termasuk wailul lil mutaffifin gitu. Dan selanjutnya ya di ayat tengah-tengah itu kan menjelaskan bahwa orang-orang yang tidak percaya pada hari kebangkitan ya, tidak percaya pada hari kiamat, tidak percaya pada hari pembalasan ya. Bahkan juga mereka orang-orang kafir itu ketika dibacakan Al-Qur'an mengolok-olok ya, mengatakan asatirul awalin, bahwa Quran itu adalah perkataan bohong ya, omong kosong dari orang-orang terdahulu dan lain sebagainya. Maka semuanya itu akan mendapatkan balasannya ketika di akhirat. Maka jangan sampai ya apapun tadi ya, itu kan bisa hitopnya pada orang yang beriman ya, pada orang-orang kafir juga kan. Karena al-mutaffifin juga itu kan banyak sekali kan dari saudara-saudara kita, bahkan kita sendiri itu kan berbuat curang ya dalam transaksi apapun gitu. Nah, itu juga akan mendapatkan balasan yang naudzubillah ya, sangat setimpal di akhirat ya. Masuk dalam neraka jahim, dan juga masuk wail ya. Wail itu kan kemarin ada ulama yang menafsirkan ada juga perkataan untuk perkataan yang qaulul azab kan. Ada juga yang mengatakan wail itu kan lembah yang ada di neraka jahanam. Jadi naudzubillah, jadi kita semuanya jangan sampai terjadi dalam transaksi apapun ya, transaksi apapun itu ada kecurangan-kecurangan yang bisa merugikan orang lain. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga kita bisa mengambil hikmah, bisa menjalankan apapun yang kita ambil dari ayat-ayat yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Izin Ustaz, ini ada pertanyaan dari Pak Mutawakil. Pertanyaan di luar tema.
Katanya, Ustadz, ada teman ingin uji dapat sana 30 juz. Apa ada fasilitas? Ustadz, berkenan jawab di sini atau japri beliau nanti aja? Gimana, Pak? Ini ada pertanyaan dari Pak Mutawa. Maaf. Ada pertanyaan dari Pak Mutawakil. Katanya ada temannya yang ingin uji dapat sana 30 juz. Apakah ada fasilitas? Ya, insya Allah. Karena sudah ada teman yang sudah ada proses lah. Proses ke sana gitu. Ada, ya Ustadz, ya sekedar info teman-teman, saat ini Ustadz lagi mentahsin beberapa teman-teman untuk sanatnya 30 juz. Ustadz mau tambah lagi satu atau tunggu selesai dulu yang lain? Gimana Ustadz? Atau bagaimana? Atau didiskusikan dulu ya Ustadz nanti? Ya di japri aja, Pak. Oke, siap. Ya, oke Pak Mutawakil. Insya Allah nanti kita japri untuk jawaban. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Insya Allah kita ketemu lagi di jadwal kajian besok pagi. Saya izin mengakhiri meeting kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.